Innallaha witir yuhibbul witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di depan belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nazzalal Qur'an hudan linnas wa shifaa'un lil muttaqin. Walhamdulillah ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam syahrul barakah wa syahrul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ma qabla wa kafa khairul mimma kathura wa anha wa inna ma tu'aduna la hatin wa ma antum bimu'minina amma ba'd. Tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah lailah, yaitu sholat isya, alhamdulillah tarawih, alhamdulillah witir, dan tadi sudah ada kita lihat adalah generasi-generasi kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa tulisan Al-Quran ini disampaikan kepada kita dengan harapan kita semuanya ingin menyampaikan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjadikan daripada rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita doakan anak-anak kita yang di depan ini. Mudah-mudahan mereka ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak penjaga Quran, penghafal Quran, yang kelak mereka ini akan menjadi generasi kita selamat wal afiyah dunia wal akhirah. Allahumma ja'alhum, Allahumma ja'al awladina hadha hum minas solihin wa hum minal aminin wa hum minas salihin wa hum min hafizin wa ja'alhum min ahlil Quran. Allahumma ja'alhum minas syuhada wa ja'alhum minas syuhada. Allahumma ja'alhum hayatahum hayatal ulama wa mautahum mautus syuhada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pembawa acara menyampaikan permohonan izin kepada orang tua. Kalau saya pribadi terus terang saja, kalaupun tidak diminta izin, saya lebih senang mereka di sini. Lebih selamat, lebih aman, insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka terkadang belum tahu mana baik, mana buruk. Walaupun terkadang di dunia mereka hanya tahunya baik saja. Datang ke sini ketika mendapatkan iming-iming hadiah saja dari panitia. Namun yakinlah, besok mereka inilah yang akan juga berdiri di sini. Mereka inilah yang kelak akan mengemban amanah yang menjaga Islam ini. Amin. Allahumma amin. Daripada mereka keliaran main petasan pinggir jalan, tabrak motor, kasihan motornya jatuh. Anak-anak sekalian, ini ada senandung Quran. Perhatikan baik-baik dan ikuti setelah saya. Ini kalian mungkin belum pernah dengar, mungkin jamaah semuanya belum pernah dengar. Ikuti setelah saya, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Salatullahi wassalam. Ayo, 1, 2, 3. Salatullahi
sekali lagi. Salatu. Lagi ya. Salatullahi wassalam. Ayo. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an. Perhatikan. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an. Bisa ya? Bisa. Sekali lagi, ikuti aja. 1, 2, 3. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi tawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi tawil Qur'an. Salatullahi wassalam tarawih dan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buat anak-anak sekalian ya. Silakan dibayang-bayangkan lagi senandung Qur'annya. Kalau memang belum hafal, besok datang lagi di sini. Sholat tarawih di sini. Insya Allah hafal. Belum hafal, datang lagi di sini sholat tarawih. Sholat, bukan main, tapi sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita pada malam hari ini sudah selesai melaksanakan setengah daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan pada malam hari ini panitia mengadakan daripada acara Nuzulul Quran, dan kebetulan saya mendapatkan jadwal untuk mengisi daripada acara Nuzulul Quran ini. Pertanyaan saya untuk jamaah sekalian mungkin lucu. Terkadang seolah-olah ada juga ya perasaan yang gimana. Pertanyaannya itu simpel. THR udah turun belum? THR udah turun belum? Hah? Belum? Anak mikir belum. THR belum turun. Aku diminta. Cuma kebetulan malam ini adalah malam Nuzulul Quran. Sebenarnya Allah itu menjanjikan THR kepada kita yang lebih besar. THR katakanlah pejabat nomor 1 untuk di Kabupaten Bogor Selatan, mungkin Bupati, Wakil Bupati, Sekda, mungkin anggota dewan. Mereka itu mendapatkan THR tidak lebih dari 100 juta. Yakin saya? Karena mungkin THR itu kan sebatas gaji saja, Pak ya? Ya, tidak lebih dari 100 juta. Tapi Allah di bulan suci Ramadan memberikan THR kepada kita 7 miliar. 7 miliar. Tapi kenapa kita tidak mau mengambil THR dari Allah Subhanahu wa taala? 7 miliar. Bayangkan.
tidak langsung turun terus langsung. Memang ada tafsir dalam Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhan, inna nazzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu satu. Yang kedua dalam Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Al-Quran. Ada dua. Yang pertama, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Sidratul Muntaha, itu secara utuh satu. Itu ditafsirkan. Yang kedua, Quran itu diturunkan dari Sidratul Muntaha itu kepada Rasulullah secara bertahap. Secara bertahap, ayat per ayatnya, tidak satu buku, tidak. Hampir setiap tahun kita semuanya mendengarkan daripada acara nuzulul Quran. Mungkin tahun kemarin ini gara-gara COVID, tapi tahun ini alhamdulillah bisa. Allah memberikan cahaya kita dari Quran. 7 miliar itu dari Quran. Bagaimana kita mengambilnya? Di saat bulan suci Ramadan. Kok bisa di bulan suci Ramadan saja? Iya. Kan hadis Rasulullah itu jelas, di bulan suci Ramadan satu huruf itu dilipat gandakan pahalanya. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran satu buah Quran itu ada berapa buah huruf? Di dalam Al-Quran itu ada berapa buah huruf? Banyak. Imam Syafi'i mengatakan lebih dari 7.000 sekian. Ada yang mengatakan 70.000 sekian. Itu dikali. Per huruf itu dikali. Maka setelah dikali 7 miliar lebih yang kita dapatkan. Itu bagi yang khatam Quran. Kalau tidak dapat khatam Quran, ya tidak dapat THR lebih. Makanya kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Maka dalam hadis Rasulullah itu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun, ada yang mengatakan seperti itu, apa namanya, maknanya di bulan suci Ramadan. Maka saya sampaikan, gampang mau bikin lukis ini sepi, gampang Pak? Gampang ya nih. Cukup tunjuk pahala banyak-banyak, habis jamaah. Yakin ya boleh? Pahalanya banyak-banyak tunjuk ke setiap malam itu, habis jamaah untuk lukis. Apa pahalanya? Sembahyang Isya 2 surah, paling dia Al-Baqarah dengan Ali Imran, habis jamaah. Ya kan? Padahal pahalanya banyak. Tapi kalau ditanya bapak kita sembahyang dan tidak kita yang cepat saja. Padahal qiyamul lail yang dimaksud itu gampang kan? Kenapa? Bagi yang sudah berangkat umroh dan haji di bulan suci Ramadan di Ka'bah sebelum Covid di Ka'bah itu di Masjidil Haram itu, setelah sholat Isya biasanya ada yang tawaf, ada yang makan juga. Setelah itu biasanya mereka start itu jam 8:30 atau jam 8 sampai sembahyang tarawih. Perhatikan secara langsung itu, perhatikan. Selesai sembahyang tarawih itu paling jam 8 mulai jam 11. Kalau itu masjid lukis jam 8 mulai jam 10 udah habis jemaah. Yakin aku. Lo ada kira mau selesai. Itu dia perlu gak muncul. Juz 30 habis kayak juz 30 dari An-Naba sampai Anas. Habis jemaah. Pas imam salat terakhir tinggal pengurus saja dari sini berbalik. Kalau pengurus tak balik aku bantuan. Maka ketika diajak dia mulai. Saya tadi berharap seperti ini. Acara nuzulul Quran tausiahnya itu habis Isya sampai jam 9 sampai jam 10 itu dilanjut dia mulai. Dia tidak. Belum ada Ulumul Selatan ini yang acaranya dibikin itu. Ini ya kan? Belum. Habis Isya nuzulul Quran jam 9 start tarawih, witir sampai jam 10. Belum pernah terjadi. Karena apa?
imam, saya sengaja pancing 4 rakaat pertamanya saya ambil surat pendek, 4 rakaat yang keduanya saya ambil surat yang panjang tengah-tengah surat. Udah terasa ketika saya mengajar mukanya itu gak ada yang lurus lagi, kenapa? Kan itu biasa. Dianggap sholat itu membuat daripada penderitaan. Bayangkan. Padahal Allah itu memberikan THR dengan kita itu luar biasa. Uang THR yang bakalan turun sehari 2 hari lagi. Tidak seberapa. Dibanding dengan THR yang Allah berikan itu 7 miliar, bayangkan. Kalau pahalanya, itu bukan rupiah Pak, pahala. Sebab kalau pahala rupiah apa namanya yang diberikan ini tadi 7 miliar, sebesar Masjid Bugis, setiap orang dapat Bengkulu Selatan ini saja dia cukup untuk jamaah yang hadir di sini. Bayangkan. Tapi kalau dia nampak itu juga malas. Rasa-rasa sembahyang tarawih ini cukup ala kadar saja. Tak cepat balik, tak cepat balik. Tak mau lagi daripada pembukaan tadi. Itu yang kita galak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ini sudah jelas. Di dalam surah Al-Qur'an dikatakan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, kita Allah bersumpah terhadap Al-Qur'an wal kitabil mubin. Wawnya itu mengkosa, waw sumpah. Ini kitab yang Allah turunkan dan ini nyata. Dan Allah turunkan pada malam yang barokah. Kapan malam barokahnya itu? Pada malam bulan suci Ramadan. Maka ulama ada yang mengatakan ada yang turunkan ketika malam 27 Ramadan. Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan. Maka hanya ikhtilafnya di situ perbedaan pendapat masalah turun dari Lauhul Mahfuznya, bukan turun langsung kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa Al-Quran sampai kepada Rasulullah itu turunnya secara bertahap, tidak langsung sebuah buku, tidak seperti Injil, tidak seperti Taurat, tidak seperti Zabur, tapi turunnya perlahan-lahan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempatnya. Maka kita lihat dalam Al-Quran itu ada yang namanya suratul Makkiyah dengan suratul Madaniyah. Ada di sini. Ada yang turun di surat di kota Mekah, ada yang turun di kota Madinah. Itu sesuai dengan keadaan. Maka di dalam Quran itu bisa itu adalah kisah ataupun cerita, bisa itu adalah hukum, dan kisah itu adalah daripada muamalah kita sehari-hari. Contoh kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memperingati nuzulul Quran ini, bukan turunnya yang kita peringati, tapi apa yang diturunkan oleh Allah. Makanya tadi saya bilang, Pak, anak-anak seperti ini nggak jam 9, kalau aku nggak jam 9, nggak jam 10 gila jadi masjid, asalnya belajar ngaji daripada dia meninggalkan di situ. Karena apa? Ketika Pak Iwan menelpon, Bapak ini Pak Ustaz, kita ini tak buka PPT di Masjid Bugis, tapi tak izin ke Kemenang begini. Sampai di Jakarta, jalan yang mudah adu santrinya pengurus untuk izin ke Kemenang. Karena kenapa? Yang penting bukan izinnya, tapi ilmunya anak-anak. Kita ini lakukan masalah perizinan ini Pak ini masih banyak terjadinya. Tapi zaman-zaman Pak ini zaman kilau, dikit-dikit tak digesek, dikit-dikit tak dilicini. Mau berapa? Padahal anak mereka sendiri itu jadi ngaji. Padahal anak mulai yang itu jadi ngaji. Yang lebih parah lagi, anaknya yang belajar ngaji di sini, cuma tuanya ngumpet di rumah. Wah, enak belajar ngaji di situ cek bayi. Kan betul
terus terang saja, aku takut ke depannya dia lagi jadi. Dulu kami masih SD, yang terdapat mata obor belajar ngaji. Mbok belajar ngaji jam 3 petang, itulah mata obor ke masjid pada makaran itu. Pada kia bersumpit dengan obor, riang ke dalam, balik dari sekolah langsung berlembaan. Karena di belakang rumah itu ada sawah, di belakang sawah itu bulu dapur. Riang ke dalam berminyak ambil ketemu obor. Tapi Pak gini dia, apa dia orang gini itu? Dia beliau lagi Pak, saking itu tak pacak belajar ngaji. Ini tinggal datang, dikasih buku belajar ngaji, mak paham yang repot. Dan kalau nak memak dari mau saja banyak itu teruskan saja. Itu saya sampaikan. Padahal berapa mulianya daripada hati pengurus ini. Luar biasa. Karena beliau langsung dari pondok mulu betul-betul. Belum mana ini lanjutkan kata. Insya Allah nanti saya bantu dengan al-wafak dan di sini saya bantu al-wafak karena al-wafak kemarin belum kita kopi. Nanti setelah di kopi insya Allah saya antarkan di sini untuk anak-anak belajar. Ada kita al-wafak untuk anak-anak belajar ngaji. Kemarin itu sudah pelatihan kalau saya tidak salah di Al-Mair di ITE itu langsung dari yang membuat al-wafak muslim dari Ponorogo. Kemarin diantar oleh Sarmawan kakak saya sendiri ke Bengkulu pulang. Beliau sedemikian rupa. Kalau dulu kadang-kadang Bengkulu gambar kartun yang bentukan. Beliau keruan gitu. Cuma mana yang bentukan di kerok ini yang kami kepacak lagi. Itu cuma jauh Pak. Yang aku keruan namanya Pak Muntas kalau ada ini. Karena pernah kasih seminar dengan kita bagaimana menjadi guru TPQ dan TPA. Pernah seminar, kebetulan waktu itu saya ketua. Maka saya tahu, katanya gambar itu bapak saya. Dibilang beliau yang buku ikut dari 1 sampai jadi 6. Nah sekarang itu ada al-wafa, ada jenis macam-macam yang lain supaya anak-anak bisa belajar Quran. Tapi kita bapak ibu sekalian yakinlah, ini untuk kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita kiri, kita suruh mereka untuk belajar ngaji Al-Quran, maka yakinlah kesehatan, rezeki untuk orang tua itu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah. Karena saya mengalami dia Pak. Aku jangan ambil contoh yang lain. Saya pribadi, Pak mak kami itu petani tahunan. Yang keluarga kami ke pondok pesantren itu beliau naik sampai di dusun Padang Lantaran itu. Cuma pulau saya itu menjadi buah bibir. Kemana ketika bawa jengkol kau ke situ, paling kali lubang untuk lubang. Tapi karena itu yakin dan ada di situ dari Allah, kita Rasulullah yang suruhku, wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menegakkan namanya Allah, Allah yang akan menuntun kita. Jadi ketika anak-anak kita dikirim untuk mengenal Allah melalui Al-Quran, maka kita yang dituntun oleh Allah. Yang gila itu. Apa kita biar yang anak kita baca ngaji, mereka itu bisa menghafal Quran. Saya sudah sampaikan. Lemaklah kita nangis, sebab ini terseduh-seduh. Nangis setahun, 2 tahun, berpisah dengan anak-anak kita, disekolahkan ke pondok pesantren. Mereka belajar Quran, menghafal Quran, mengenal Allah. Daripada nanti kita nangis, dia pernah berhenti, bingung sampai nak membayangkan kita di depan masjid. Lebih baik ini. Kalaupun kita belum sempat kasih membantu daripada pengurus masjid untuk memajukan ini, bantulah dengan doa. Ikhlaskan hati kita sebagai orang tua, anak-anak kita belajar. Gampang mereka belajar. Mudah-mudahan mereka ini adalah sekali lagi generasi kita yang kelak akan menjaga Al-Quran, dan mereka yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini adalah suri tauladan, adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka beberapa baca, beberapa cara dan sistem orang-orang non-Islam, orang-orang yang benci dan fobia dengan Islam untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Banyak. Kalau saya sampaikannya ada yang salah paham. Salah satunya Pak surah Yasin. Perlu dipahami. Bukan tidak boleh baca Yasin, bukan. Surah Yasin itu selalu diperbanyak. Kenapa kita tidak memperbanyak Al-Quran? Yasin itu adalah satu surah di dalam Al-Quran, tapi kita kasih Al-Quran semuanya pun. Semakin banyak dia membaca Al-Quran itu, dipegangnya satu Quran yang kita kasih, khotam mereka dengan Al-Quran itu, insya Allah juga pahala yang hadir dengan kita. Jadi Bapak Ibu saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menurunkan ini Al-Quran, bukan cuma sekedar untuk main petang lipat saja, tapi Allah turunkan ini Al-Quran adalah untuk keselamatan kita. Bayangkan yang bisa menerima Quran cuma manusia. Selain manusia tidak ada yang mampu. Coba di dalam surah Al-Hasr itu, "Lau anzalna hadzal Al-Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kalau seandainya Quran ini diletakkan di pucuk gunung meletup, tidak mampu membaca Quran. Bayangkan, gunung. Tapi apa kata Allah? Wadikkan aksal marfuha linnas. Dan ini kita kasih contoh kepada manusia, bahwasanya betapa mulianya manusia dan kuatnya manusia untuk bisa menerima Al-Quran. Banyak anak-anak kita yang habis, banyak orang yang menghafal Quran. Malah ini Al-Quran jalan pernikahan. Siapa yang bilang begitu? Rahmatan lil alamin itu melalui Quran. Maka ketika kita memperingati nuzulul Quran ini, bukan saking turun Quran, tidak. Tapi ketika kita memperingati nuzulul Quran ini adalah saya harus belajar Quran. Dalam Quran itu banyak poinnya yang harus kita pelajari. Yang pertama makharijul hurufnya, yang kedua ilmu tajwidnya. Alhamdulillah di sini kalau aku minat di Facebook itu selalu Pak Imam yang ada, wah luar biasa. Ya. Yang selanjutnya apa yang ada di dalam Al-Quran? 3 ini saja yang dipelajari, tafsirnya, maknanya. Itu saja yang dipelajari, tak banyak. Maka Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita yang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena kenapa? Selalu saya sampaikan, jemaah belajar Quran, jemaah yang membaca Quran, dia pernah sesat. Dia pernah sesat. Sesat bukan sesat jalan cuma sekedar keliling makan saja. Sesat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan pernah sesat. Karena ini dari kita pula wajibi hudan lil muttaqin. Jelas Allah berikan petunjuk. Ini pedoman kita, pegangan kita untuk mengarungi daripada bahtera kehidupan di muka bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari ini Quran ini sekali lagi kita dukung pengurus masjid Bugis, kita dukung anak-anak kita juga ikut berkecimpung untuk belajar Al-Quran di sini. Jadikan ini adalah menjadi wasilah Quran. Ya, jadikan ini adalah untuk menjadi wasilah Quran supaya kita telah mendapatkan THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 7 miliar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita baca Quran. Tapi tak paham kata Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran, kita semuanya termasuk orang yang menjaga Al-Quran dan dijaga oleh Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ada surat di panitia 10 menit lagi. Aku tadi nanti cuma kita ijab dia. Aku tak sudah kita ijab. Karena aku tidak balik ke surat jauh juga. Jadi aku tidak balik ke surat bab jauh juga. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu pesan saya,
untuk kita semuanya, pengurus masjid, jangan pernah goyah untuk menciptakan masjid lukis ini menjadi rumah Allah. Jangan pernah goyah. Yakin, semakin kita teguh buat surat yang belajar ngaji ini, jangan pernah kecewa. Ingatlah, ketika kita berharap kepada manusia, selalu kekecewaan yang kita dapatkan. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, tidak sekarang, nanti kita akan dapatkan. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Yakinlah, peganglah Al-Quran, Al-Quran kita adalah seperti itu. Buat anak-anak sekalian yang depan, ingat, ya, belajar ngaji di sini dengan hati yang ikhlas. Ya, jangan mendapatkan iming-iming, datang temui gurunya belum datang, jemput di rumahnya, pakai rumah hantar saya, supaya guru langsung datang ke sini. Jangan pernah berhenti belajar mengaji. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, anak-anak kita menjadi ahlul Quran, mereka ini menjadi penghafal Quran semuanya. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya selalu ketika ada acara nuzul Quran, aku bahas kepingan turun segala macam cerita. Karena selalu itu setiap tahun. Tapi mari kita pelajari apa yang di dalam Al-Quran. Tidak bisa saat ini terus disambung setiap waktu ada. Tidak ada kata, tidak ada waktu Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi dalam hidup kita. Insya Allah kita semua nantinya akhirat. Ini saja yang bisa sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.